ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة الكرام Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran Al-Karim A'udzu billahi minasyaitonir rajim Alam ya'nil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah Bukankah telah datang waktunya untuk orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala beriman dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah agar saat ini mereka itu hatinya khusyuk untuk ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayyuhal ikhwatul kiram, pesan Allah setelahnya wala takunu, maka janganlah kalian itu menjadi seperti orang-orang yang utul kitab, diberikan kitab untuk mereka, al-yahud dan an-nasara, fatala alaihimul amad, waktu lama berlalu mereka tak khusyuk, mereka tak beramal segera, mereka tunda-tunda amal tersebut. Apa Allah firmankan? Faqasat qulubuhum, ujung-ujungnya hati mereka itu keras. Naam ayyuhal ikhwatul kiram, udah datang saatnya untuk kita itu khusyuk, udah datang waktunya untuk kita betul-betul fokus dengan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kepada semua talabah, kepada seluruh santri, antum bukan lagi anak-anak kecil. Kebanyakan antum sudah balik mukallaf, sudah dihitung catatan antum, amal-amalnya semua sudah dicatat oleh para malaikah. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, jangan sia-siakan mulai dari sekarang fokus untuk ibadah. Lihatlah Allah subhanahu wa ta'ala telah firmankan wa ma atakumur rasulu fakhudhuh. Udah mulai saatnya kalau Rasul mendatangkan sesuatu hal dengan sebuah amalan, dengan sebuah ucapan, maka apa? Fakhudhu, ambil itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi perintahkan, kerjakan. Kalau Nabi amalkan, contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam larang, tinggalkan semuanya. Wallahi Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak melarang hal-hal sia-sia. Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak melarang kita untuk menghabiskan waktu dalam hal yang tak bermanfaat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk baiknya Islam seorang meninggalkan apa saja yang tak bermanfaat bagi dia. Ngobrol sana, ngobrol sini, tinggalkan semuanya. Udah datang bagi kita saatnya untuk fokus beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita memang betul cinta Allah, dan kita mengklaim saat ini cinta Allah, kita mengklaim saat ini cinta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mengklaim mencinta Islam. Ingat, kalau memang betul kita cinta Allah subhanahu wa ta'ala, tiru, ikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah
katakanlah wahai Muhammad, kalau kalian cinta Allah, kita mengklaim sekarang cinta Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah saya, contohlah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian dan mengampunkan dosa-dosa kalian. Ayyuhal ikhwatul kiram, kita tahu bahwa Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah qudwah hasanah, suri tauladan yang patut untuk kita contoh, baik dalam urusan akidah, baik dalam urusan ibadah, baik dalam urusan akhlak, baik urusan dalam muamalah bersama manusia. Contoh semuanya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah mulai saatnya kita ini mencontoh beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang kita contoh bukan orang-orang idola orang-orang di luar sana yang jago main bolanya, yang jago bela dirinya, yang jago matematikanya. Bukan itu. Tiru Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah mulai saatnya kita ini mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara ittiba kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal ikhwatul kiram, maka dari itu setiap menjumpai hadis, setiap antum mendengarkan hadis, memerintahkan untuk antum itu berusaha dan semangat. Dan bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihris ala ma yanfa'uk, teruslah engkau ini bersemangat untuk hal-hal yang bermanfaat bagi engkau, baik talabul ilm, baik menuntut ilmunya, baik al-hifadznya, hafalannya, baik memahaminya, baik berdakwahnya, baik menyampaikan ilmu kepada umatnya. Maka apa? Semangat kita. Dan kalau kita tak semangat, hati-hati wallah, karena menuntut ilmu, menghafal, memahami, menyampaikan, ini semua perintah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kalau kita malas menghafal, malas menuntut ilmu, malas berdakwah, apa Allah Subhanahu wa taala firmankan, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Hati-hati orang-orang yang suka menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disuruh Nabi untuk nuntut ilmu, malas-malasan, sukanya tidur, sukanya main-main sana dan sini dan sebagainya, Masya Allah. Maka apa? Falyahdhar, hati-hati orang-orang seperti ini yang tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau mengikuti Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Mereka itu akan terkena musibah dan azab dari Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang pedih. Lihatlah orang-orang sebelum Islam, orang-orang sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah umatnya Nabi Nuh, lihatlah umatnya Nabi Ibrahim, lihatlah umatnya kaum Nabi Lut, lihatlah umatnya Nabi Hud, Nabi Saleh, kaum Ad, kaum Samud, dan Nabi Musa alaihi salam. Lihat kaumnya, semua mereka binasa. Kenapa mereka binasa? Karena mereka itu malas-malasan dari perintah nabi-nabi mereka. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innama ahlaka man kana qablakum, sesungguhnya yang membinasakan umat-umat sebelum kalian kathratu masailihim wa ikhtilafum ala anbiya'ihim. Mereka ini sukanya menyelisihi para nabi mereka, banyak bertanya, tujuannya agar mereka tak beramal, suka nanti, disuruh belajar nanti, disuruh menghafal nanti, dan seterusnya. Jangan dikira antum gak bakal kena azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ini terjadi. Maka dari itu lihatlah wasiat Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Yahya alaihi salam, khudhil kitaba biquwwah. Engkau wahai Yahya, gak sembarangan ilmu ini, ambil dengan kuwah, dengan kekuatan, semangat yang kuat, tekad yang besar. Gak gampang ilmu, ayyuhal ikhwatul kiram. Yang namanya ilmu sebagaimana Allah firmankan, inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila, kami akan berikan kepada engkau wahai Muhammad qaulan tsaqila, suatu hal yang sangat berat sekali. Lihat wallahi ya ikhwah, banyak para santri, banyak para thalabul ilm, mereka enggak tahu harga ilmu itu mahal. Kepala mereka seakan-akan berat ditimpa sama ilmu, ngantuk bawaannya, tidur terus bawaannya, ayyuhal ikhwatul kiram. Kita enggak bisa kalau mau tidur-tiduran. Apa wasiatnya Yahya? Wasiat Allah SWT untuk Nabi Yahya, khudhil kitaba biquwwah, ambillah ilmu, ambillah Alkitab dengan kekuatan. Tak segampang itu kita mengambil ilmu dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, untuk masalah kita ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apa saja yang Nabi perintahkan kerjakan, semuanya.
Jangan sampai kita ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surga gara-gara kita ini menyelisih apa yang Nabi sabdakan, menyelisih apa yang Nabi perintahkan. Bawaannya nanti saja dan nanti saja. Lihatlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan hampir rata-rata antum hafal hadis ini. Tanamkan hadis ini dalam jiwa kita. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba." Semua umatku itu masuk ke dalam surga kecuali yang enggan. Para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam merasa takjub, merasa aneh. Apa mungkin ada orang yang enggak mau masuk surga? Qalu ya Rasulullah wa man ya'ba? Wahai Rasul, emang ada yang dia itu enggan masuk surga? Siapa mereka? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ata'ani dakhalal jannah." Siapa yang taat sama saya masuk surga. Wa man asani faqad aba. Orang-orang yang dia itu nanti asani, membangkang bawaannya, disuruh ini tidak mau, membangkang bawaannya, faqad aba. Hakikatnya dialah yang enggan masuk surga. Ayyuhal ikhwatul kiram. Jadi untuk saat ini kita ini malas-malasan, itu mungkin bisa jadi penghalang kita itu masuk dalam surga. Salat malas, sedekah malas, menghafal malas. Apakah dengan cara itu kita mau masuk surga Allah Subhanahu wa taala? Amal apa yang kita bisa memasukkan kita dalam surga? Wallahi, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin yadkhulul jannata bi amalihi." Tidak ada salah seorang kalian yang masuk surga dengan amalnya, walaupun amalnya itu sepenuh bumi semuanya. Amalnya amal yang besar, setinggi langit semuanya. Tidak ada yang masuk surga dengan amalnya. Qalu wala anta ya Rasulullah? Bukankah engkau seperti itu juga wahai Rasul? Qala na'am. Iya aku juga. Aku enggak bisa masuk surga karena dakwah aku. Aku enggak bisa masuk surga karena salat aku, enggak bisa. Padahal Nabi berdakwah, luka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi sholat sampai bengkak kaki Nabi kita Muhammad SAW. Ternyata amal itu tidak bisa membuat Nabi SAW masuk surga. Apalagi kita ayuhal ikhwatul kiram. Apa kata Nabi kita SAW? Illa annallaha taqammadani birahmatihi. Kecuali Allah Subhanahu wa taala meliputi saya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk surga ya akhi karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Naam, kita hidup 60 tahun kemudian meninggal. 60 tahun itu banyak maksiatnya. Dengan maksiat kita mau masuk surga Allah Subhanahu wa taala, dengan amal yang kecil kita mau masuk surga Allah Subhanahu wa taala yang hitungannya abadal abad, selama-lamanya kita masuk surga. Apakah dengan amal yang kecil kita mau masuk surga Allah Subhanahu wa taala? Wallahi inna sil'atallahi ghaliyah. Yang Allah jual untuk manusia itu mahal ya akhi. Ala inna sil'atallahi al-jannah. Yang Allah jual untuk manusia adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, jangan sampai kita dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga gara-gara sikap kita yang malas, sikap kita yang itu enggak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Disuruh ustadznya nanti. Dan ini banyak sekali ayyuhal ikhwatul kiram. Jangan fokuslah antum untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan azab kalau kita malas-malasan, kalau kita membangkang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan cuma didapatkan di akhirat nanti, wallahi enggak. Kalau kita membangkang terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membangkang terhadap perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, azabnya bukan cuma di akhirat, hatta di dunia, wallahi hatta di dunia. Banyak hadis-hadis yang mengenai hal ini. Tapi ana sebutkan satu. Contohnya disebutkan dalam riwayat yang sahih dari Abi Iyas, Salamah Ibn Amr Ibn Aqwa mengatakan anna rajulan akala inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bisimalihi. Ada seseorang yang dia itu makan dengan tangan kirinya di samping Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya fulan kul bi yaminik. Wahai fulan, makanlah engkau dengan tangan kanan engkau, jangan makan dengan tangan kiri. Dia mengatakan ma astati, aku enggak mampu makan dengan tangan kanan saya. Apa kata Rasul? Lastata'ta, selama-lamanya engkau enggak bakal bisa. Apa kata para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ma manahu illal kibr. Dia ini enggak mau makan dengan tangan kanannya karena sombong. Tidak mau mendengar wasiat Nabi, tidak mau mendengar perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kesombongan di hati dia, meremehkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata para sahabat? Fama rafa'ahu ila fi. Dia enggak bisa ngangkat tangan dia sampai ke mulutnya, enggak mampu lagi.
Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, tangan kanan dia udah mulai lumpuh. Itu azab diterima di dunia. Makanya jangan sampai kita menggampangkan perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ketika itu mengatakan, dan dalam hadis-hadis yang sahih kita tahu batu itu nggak bisa ngapa-ngapain. Mau hajar aswad, mau batu di mana-mana, nggak bisa ngasih manfaat dan nggak bisa membahayakan kita. Ternyata ketika itu umat manusia, umat Islam diperintahkan untuk mencium hajar aswad. Ketika mencium hajar aswad, Umar ibn Khattab mengetahui ini hajar aswad nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa mengasih manfaat untuk dia dalam dunia, dan juga nggak bisa membahayakan dia, karena dia makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, makhluk biasa. Apa kata Umar bin Khattab? Laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalak, seandainya aku tidak melihat Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencium engkau, ma qabbaltuka, niscaya aku enggak bakal cium engkau. Kenapa? Li'anni a'lam annaka ma tanfa' wa la tadur, karena aku tahu engkau ini cuma batu biasa, makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang enggak bisa ngasih manfaat dan juga enggak bisa ngasih madarat. Nam ayyuhal ikhwatul kiram, akan tapi gara-gara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukannya dan beliau perintahkan, maka apa? Sami'na wa ta'na, kami dengar maka kami apa? Kami taat kepada engkau wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu semangatlah antum di sini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja yang menjadi peraturan pondok, taati wallah. Kita diperintahkan untuk sholatnya rajin, kita diperintahkan untuk baca Qur'annya rajin, kita diperintahkan untuk belajar, jangan ngantuan. Bawaannya ngantuk. Kapan waktu istirahat semangatnya Masya Allah, kapan waktu makan semangatnya Masya Allah, lari-larian sampai menuju dapur. Tapi kalau belajar jalannya nyantai-nyantai sana sini dan sebagainya, untuk ke kelas dan sebagainya. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, waktu antum nggak banyak di sini, antum cuma 6 tahun di sini. Selebih dari itu wallahi semua yang antum sia-siakan akan antum merasakan penyesalannya itu sampai tua nanti. Aqulu ma tasma'un, astaghfirullah li wa lakum wa lisa'ir muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ayyuhal ikhwatul kiram, kemudian kalau kita seandainya kita ini udah keluar dari pondok ini dan hatta kita masih di pondok ini, ingat, ibadah nggak boleh putus dari kita. Waktu kita gunakan dengan sebaik-baik mungkin. Fa idza faraghta fansab, kalau ada waktu luang cari kerjaan lain. Kalau kerjaan ini udah selesai, fansab, cari kerjaan lain. Kalau udah selesai, fansab, cari kerjaan lain. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang beriman bukan orang pengangguran. Orang beriman bukan orang yang banyak waktu luangnya. Orang muslim bukan orang yang banyak ngobrolnya. Mereka gunakan waktu mereka ini wallahi mahal. Sampai para ulama ketika diajak ngobrol, apa kata ulama tersebut? Amsikis syams, tahan dulu matahari, aku baru mau ngobrol sama engkau, aku mau berbicara sama engkau. Tapi kalau kau nggak bisa tahan matahari, jangan sekali-kali ambil waktu saya untuk ngobrol dan untuk berbicara. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan untuk seluruh umat Islam, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Terus isi waktu engkau dengan ibadah, jangan ada waktu luang. Sampai kapan ya Allah? Hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang kematian untuk engkau. Jangan lepas dari ibadah. Kita waktu luang isi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yazalu lisanuka radban bi dzikrillah. Teruslah lisan engkau ini basah karena zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, konsistenlah kita ini dalam beragama, konsistenlah kita ini dalam belajar, konsistenlah kita ini dalam menuntut ilmu. Jangan stop, jangan futur. Apa kata Aisyah? Kana ahabbuddin ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ma dawama sahibuhu alaihi. Agama, ibadah yang paling dicintai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ibadah yang pelakunya selalu konsisten di atasnya. Maka dari itu, dan ini sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
tentang amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla." Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang dia itu continue, berkesinambungan, tidak terputus, wa in qalla, walaupun amal itu sedikit ayyuhal ikhwatul kiram. Maka dari itu pesan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk salah seorang sahabat beliau mengatakan, "Ya Abdullah, la takun mithla fulan." Wahai Abdullah, janganlah engkau itu menjadi si fulan. Kana yaqumul lail fataraka qiyamal lail. Dulu ini rajin salat malam, kemudian dia tinggalkan salat malam. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, terus jangan sampai futur. Ibadah terus sampai kapan? Hatta ya'tiyakal yakin, sampai kita itu meninggal dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Belajar terus, walaupun antum sudah tamat, terus belajar ya akhi. Jangan, enggak ada waktu stop. Antum lihat para duat, antum lihat para dai-dainya, antum lihat para asatidahnya, ustaz-ustaznya. Mereka sampai udah berdakwah, waktu mereka lebih banyak untuk belajar, waktu mereka lebih banyak untuk nimba ilmu kepada orang-orang yang lebih alim, lebih mengetahui dibandingkan mereka ayyuhal ikhwatul kiram. Mereka tidak pernah putus, mereka tidak pernah futur dari belajar dan menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ikhwatul kiram, ingat, ini adalah hari Jumat, hari kita bersalawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أقيموا الصلاة. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an